Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Sinta, tutor matematika edson.id. Pada video ini, kita akan membahas soal-soal tentang persamaan trigonometri. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, pada video ini kita akan membahas tentang soal-soal latihan untuk materi persamaan trigonometri. Soal yang pertama adalah 2 cos x kuadrat per 10 ditambah 8 sama dengan 10, maka tentukan himpunan penyelesaian persamaan di atas pada interval x lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 180 derajat. Jadi ini lebih besar sama dengan, ini kecil sama dengan, di rentang 0 sampai dengan 180. Nah, untuk menentukan hal ini, ingat kembali di sini harus dibuat satu ruas ini dan ruas ini itu satunya merupakan fungsi trigonometri dan satu lagi juga merupakan fungsi trigonometri atau bisa juga suatu konstanta. Berarti di sini perhatikan 2 cos x kuadrat, 2 cos di sini x kuadrat per 10 sama dengan 10 dikurangi dengan 8. Berarti nilainya 2. Jadi di sini 2. Maka cos x kuadrat per 10 sama dengan 1. Nah, ingat kembali 1 ini tercapai ketika cos x kuadrat per 10 sama dengan cos 0. Ingat bahwa ketika di sini memiliki nilai, misalkan cos x atau cos y sama dengan cos alfa, maka y sama dengan alfa ditambah 360 dikali k dan y sama dengan min alfa ditambah dengan 360 dikali dengan K. Berarti Y-nya ini dapat diperoleh dari dua persamaan. Persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Nah, untuk hal ini berarti Y-nya adalah X kuadrat per 10 dan alfanya adalah 0. Maka di sini hasilnya adalah berarti cos dari yang persamaan pertama berarti X kuadrat per 10 sama dengan 0 ditambah dengan 360k. Nah, untuk persamaan yang kedua berarti x kuadrat per 10 sama dengan min 0 ditambah dengan 360k. Perhatikan kedua persamaan 0 ditambah 360k, 360k. Min 0 ditambah 360k, 360k. Berarti di sini hanya satu persamaan. Jadi persamaan pertama dan persamaan kedua kebetulan menghasilkan nilai yang sama. Tapi hal ini hanya di sini kebetulan. Jadi belum tentu di sini untuk alfa yang berbeda akan menghasilkan bilangan yang sama. Jadi di sini ingat kembali untuk kasus cos x sama dengan cos alfa harus dicek dari dua persamaan ini nilai dari solusinya. Nah, di sini perhatikan berarti di sini x kuadrat per 10. Jadi kalau misalkan kita simpulkan di sini x kuadrat per 10 sama dengan 360k. Nah, di sini berarti dengan melakukan kali silang hasilnya adalah x kuadrat sama dengan 10 dikali 360 berarti 3600k. Maka di sini x sama dengan akar dari 3600k atau di sini 60 akar k di sini. Jadi di sini k-nya kita batasin karena di sini x-nya haruslah di rentang 0 sampai dengan 180, maka k-nya kita batasi di sini. Pertama, kalau k-nya di sini bernilai 0. Kalau k-nya sama dengan 0, maka x sama dengan 60 akar 0 yang senilai dengan 0. Nah, kalau x-nya sama dengan 1,
K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 60 dikali akar 1, berarti 60. Jadi 60 akar 1 sama dengan 60. Sekarang, kalau K-nya sama dengan 2, maka X-nya adalah 60 akar 2. Nah, di sini coba cek yang ditanya di sini, X-nya itu sampai dengan 180. Berarti kalau misalkan kita cek untuk nilai K-nya, 180 tercapai ketika K-nya sama dengan 9. Nah, berarti di sini ingat bahwa ketika 60 akar 1 tentunya lebih kecil dibandingkan 60 akar 2, lebih kecil dari 60 akar 3 dan seterusnya. Nah, di sini berarti kita melakukan solusinya itu sampai dengan, jadi di sini perhatikan K sama dengan 3, X sama dengan 60 akar 3, K sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 60 akar 4, atau yang senilai dengan 60 kali 2, jadi di sini 60 akar 4, atau sama dengan 120. Nah, sekarang kalau K-nya 5, K-nya 5 berarti 60 akar 5, jadi di sini X sama dengan 60 akar 5. K-nya 6 berarti X sama dengan 60 akar 6. K-nya 7 berarti X-nya sama dengan 60 akar 7. K sama dengan 8, maka X-nya sama dengan 60 akar 8. Dan K sama dengan 9, maka X-nya sama dengan 60 akar 9 yang senilai dengan 60 kali 3 yaitu 180. Nah, tentunya K sama dengan 10 berarti 60 akar 10 dan itu lebih dari 180. Nah, berarti di sini kita sudah menemukan bahwa nilai K-nya itu hanya terbatas dari 0 sampai dengan 9 sehingga menghasilkan nilai X di sini. Jadi, himpunan penyelesaiannya ini, yang pertama ini adalah, perhatikan, pertamanya itu adalah X sama dengan 0. Jadi di sini 0, ini 60, 60 akar 2, 60 akar 3, kemudian 60 akar 4 atau 120. Jadi di sini 120. Terus kemudian di sini 60 akar 5, 60 akar 6, 60 akar 7, 60 akar 8, dan terakhir adalah 180. Jadi, di sini ada sebanyak 10 himpunan penyelesaian. Nah, Sobat Esen, tentunya untuk soal persamaan trigonometri ini, Sobat Esen akan lebih mudah mengecek, oh ini benar nggak ya jawaban saya? Nah, caranya adalah substitusi himpunan penyelesaian tersebut pada persamaan yang diberikan. Sebagai contoh di sini, misalkan kita mencek untuk X-nya 0, maka yang terjadi adalah cos 0 kuadrat dibagi 10, berarti 0. Cos 0, 1. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah dengan 8, 10. Jadi hasilnya sama. Oh, kalau misalkan yang lain gimana gitu. Nah, yang lain nanti Sobat Esen bisa cek juga. Oh, misalkan 60 nih gitu. Berarti 2 dikali 60 cos 60 kuadrat dibagi 10. Oh, berarti di sini 60 kuadrat berarti 3600 dibagi 10 berarti 360. Cos 360 1. Berarti 2 dikali 1 2, 2 tambah 8 10. Jadi di sini ada sebanyak 10 kemungkinan himpunan penyelesaian yang dapat Sobat Esen substitusi pada persamaan yang diberikan. Sobat Esen, kita akan melanjutkan soal yang kedua di sini, yaitu himpunan penyelesaian sin 2x min 120 sama dengan cos x plus 60 pada interval x lebih besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 360. Nah, ingat kembali di sini, harusnya kalau misalkan di ruas kirinya sin, ruas kanannya juga harus sin. Tapi kalau ruas kanannya cos, sebelah kirinya juga harus cos. Nah, di sini
ada dua persamaan trigonometri yang berbeda, yaitu sin dan cos. Tapi ingat kembali Sobat Edsan bahwa cos itu ada hubungannya dengan sin. Apa? Yaitu di sini sin alfa itu akan sama dengan cos 90 min alfa. Dan cos alfa di sini, cos alfa sama dengan sin 90 min alfa. Jadi setiap persamaan sin atau cos, Sobat Edsan bisa ubah menjadi persamaan yang lainnya. Sin jadi cos, cos jadi sin. Sehingga persamaan ini dapat diubah menjadi, jadi di sini perhatikan, sin 2x min 120 sama dengan cos x plus 60. Misalkan di sini Sobat Edsan akan mengubah bagian cos menjadi bagian sin. Maka yang dipakai adalah persamaan yang ada di bawah sini. Sehingga ini alfanya berarti x plus 60. Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi sin 2x dikurangi 120 sama dengan cos atau sin, di sini langsung sin 90 min x plus 60. Atau hal ini bisa disederhanakan lagi menjadi sin 2x min 120 sama dengan sin di sini. Nah, ini berarti 90 min x min 60. Nah, berarti 90 min 60 yang senilai dengan 30. Jadi ini nilainya 30 min x. Nah, perhatikan di sini sudah sama-sama trigononya itu berupa sin, tapi sudutnya berbeda. Nah, ingat sebelumnya bahwa sin x sama dengan sin alfa, atau di sini supaya berbeda dipilih sin y sama dengan sin alfa, maka persamaan ini akan memiliki penyelesaian berdasarkan persamaan y sama dengan alfa plus 360 dikali k, atau yang kedua adalah y sama dengan 180 min alfa ditambah dengan 360 dikalikan dengan k. Berarti di sini, dari sini kita dapat dua persamaan, di mana y-nya itu adalah 2x min 120 sama dengan alfanya berarti 30 min x ditambah dengan 360 dikali k. Nah, di sini berarti kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi, min x pindah ruas jadi plus x, jadi 2x plus x, 3x. Kemudian, min 120 pindah ruas akan menjadi 120. Jadi di sini 30 plus 120, 150 ditambah dengan 360 dikali k. Nah, untuk mempermudah, bagi 3 semua ruas, sehingga menjadi x sama dengan 50 ditambah dengan 120 dikali dengan k. Nah, berarti penyelesaian pertama dari bentuk ini. Nah, yang kedua diperoleh dari persamaan yang ini, yaitu 180 min alfa plus 360 dikali dengan k. Berarti di sini y-nya adalah 2x min 120 sama dengan 180 min alfa. Berarti 180 min 30 min x tambah 360k. Nah, di sini berarti 2x min 120 sama dengan 180 dikurangi dengan 30, berarti 150. Jadi di sini 150 ini min x. Jadi plus x sama dengan 300 ditambah dengan 360k, atau di sini coret ditambah dengan 360k. Nah, berarti di sini diperoleh bahwa 2x min 120 sama dengan 150
ditambah X ditambah 360 dikali dengan K. Nah, 2X di sini, ini ada X sehingga ini bisa pindah ruas. 2X min X yang senilai dengan X. Jadi di sini X sama dengan min 120 kalau pindah ruas menjadi 120. Berarti 120 ditambah 150 yang senilai dengan 270 tambah 360K. Nah, berarti di sini solusi dari persamaan ini dapat diperoleh dari dua persamaan yang diberikan. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk persamaan yang pertama, yaitu X sama dengan 50 ditambah dengan 120 dikali K. Ingat kembali bahwa X-nya itu di sini lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360. Jadi di sini X-nya besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 360. Nah, kalau K-nya di sini min 1 atau K-nya bernilai negatif, maka kalau K-nya min 1, 50 ditambah 120 dikali min 1 atau sama dengan 50 dikurangi 120. Berarti bernilai negatif. Sementara X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga di sini K sama dengan min 1 tidak memenuhi. Nah, kita lihat untuk K lainnya. Misalkan di sini K yang lebih tinggi, K sama dengan 0. Jadi, kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 50 ditambah 120 dikali 0, yaitu 0. Jadi di sini 50 ditambah 0 adalah 50. Ini untuk K0. Nah, kalau K-nya bernilai 1, K-nya bernilai 1, berarti X sama dengan 50 ditambah 120, yaitu 170. Masih terletak pada interval ini. Nah, sekarang kita coba lagi untuk K-nya sama dengan 2. Kalau K-nya sama dengan 2, maka X-nya adalah 50 ditambah dengan 120 dikali 2, yaitu 240. Jadi di sini 240, sehingga jadinya adalah 290. 290 masih terletak pada interval ini. Sekarang, kalau K-nya bernilai 3. K bernilai 3 berarti 120 dikali 3, 360. Berarti X-nya sama dengan 50 ditambah dengan 360. Tentunya lebih besar dibanding 360 yang menyebabkan X yang dihasilkan terletak pada interval lebih dari interval ini atau di luar interval yang diberikan. Jadi K sama dengan 3 tidak memenuhi nilai X-nya. Nah, di sini berarti dari persamaan yang pertama diperoleh ada 3 kemungkinan hasil. Nah, dari persamaan yang kedua di sini perhatikan, yaitu X sama dengan 270 ditambah dengan 360 dikali K. Yang pertama, kalau K-nya bernilai negatif, misalkan min 1. K-nya min 1 berarti 270 ditambah 360 dikali min 1. Atau sama dengan 270 dikurangi 360 yang bernilai negatif, sehingga tidak memenuhi himpunan yang ada di sini. Nah, sekarang kalau K-nya bernilai 0. Kalau K-nya bernilai 0, maka X sama dengan 270 ditambah 360 dikali 0, yaitu 0. Berarti ditambah 0 sama dengan 270 yang terletak pada interval ini. Sekarang, kalau K-nya 1. K-nya 1 berarti 270 ditambah 360. Tentunya lebih besar dibandingkan 360. Yang menyebabkan X yang dihasilkan terletak di luar interval ini. Sehingga di sini dapat dilihat hanya K sama dengan 0 lah yang menghasilkan X yang terletak pada interval ini. Nah, dari sini diperoleh ada 4 anggota himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Untuk yang pertama di sini perhatikan, himpunan penyelesaiannya di sini adalah 50, kemudian 170, dan di sini 270. Terakhir adalah 290. Jadi
Bedanya di sini, kalau semisalkan persamaan biasa atau persamaan linear, kita hanya melihat, oh ini sama dengan ini nih, berarti cukup 2x min 120, misalkan 2x min 120 sama dengan 30 min x. Nah, kalau persamaan trigonometri, ingat ada periodiknya. Jadi di sini ada plus 360 kalikannya untuk sin dan untuk cos. Sobat Edsan, demikian pembahasan mengenai soal-soal tentang persamaan trigonometri. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Edsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsan juga bisa mengunjungi edsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsan, salam pintar!